Hai guys, di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pentingnya wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Pasti kalian tidak asing kan dengan istilah itu? Ingin tahu mengenai pentingnya wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia lebih dalam? Yuk simak video berikut ini. Sebelum itu, apa sih wawasan Nusantara itu? Istilah wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan. Istilah wawasan berarti cara pandang dan cara melihat atau cara meninjau. Kemudian, istilah Nusantara berasal dari kata Nusa dan Antara. Istilah Nusantara berarti kepulauan yang diapit oleh dua hal. Dalam hal ini adalah dua benua dan dua samudra. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, wawasan Nusantara ini merupakan geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, berikutnya kami akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian-pengertian dari aspek-aspek yang melatar belakangnya. Yang pertama, ada falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai ketakwaan dan keimanan, terus kesatuan dan persatuan, keadilan dan keberadaban, serta musyawarah untuk mufakat, serta kesejahteraan yang bertujuan untuk menciptakan suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari generasi ke generasi. Yang kedua, berdasarkan aspek kewilayahan Nusantara. Posisi geografi Indonesia terletak di posisi silang yang sangat strategis dan memiliki karakteristik yang berbeda dari negara lain. Hal inilah yang melatar belakangi pengembangan wawasan Nusantara. Yang ketiga, ada aspek sosial budaya. Pengembangan wawasan Nusantara ini dikembangkan juga karena keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Contohnya keanekaragaman budaya, keanekaragaman suku, adat istiadat, serta bahasa, juga sistem perorganisasian kemasyarakatannya. Yang keempat, ada aspek historis. Aspek historis terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada bangsa yang terjajah, dan yang kedua yaitu wilayah yang terpisah. Kalau dari aspek historis bangsa yang terjajah, bangsa Indonesia lahir di atas perjalanan sejarah yang sangat panjang. Proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 merupakan buah dari perjuangan yang dilandasi oleh semangat tersebut. Oleh karena itu, semangat kebangsaan yang telah diraih dengan susah payah oleh generasi sebelumnya seharusnya dapat kita pertahankan dan tetap kita kobarkan serta kita lestarikan untuk generasi-generasi ke depannya. Kalau dari wilayah yang terpisah, kita pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah secara historis. Karena secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Wilayah Hindia Belanda ini masih terpisah-pisah berdasarkan ketentuan ordonansi tahun 1939 di mana laut teritorial Hindia Belanda ada sejauh 3 mil. Dengan adanya ordonansi tersebut, laut atau perairan yang ada di luar 3 mil tersebut merupakan lautan bebas dan berlaku sebagai perairan internasional. Upaya untuk mewujudkan wilayah Indonesia sebagai wilayah yang utuh, tidak lagi terpisah-pisah dan menjadi satu kesatuan, baru terjadi setelah 12 tahun kemudian, setelah Indonesia merdeka, yaitu ketika Perdana Menteri Juanda mengeluarkan pernyataan yang selanjutnya disebut sebagai Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Isi pokok dari deklarasi tersebut menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia tidak lagi sejauh 3 mil melainkan 12 mil dan secara resmi menggantikan Ordonansi 1939. Deklarasi Juanda juga dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960. Keluarnya deklarasi Juanda melahirkan konsepsi wawasan Nusantara di mana laut tidak lagi sebagai pemisah tetapi sebagai penghubung. Undang-undang mengenai perairan Indonesia diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia.
Pada 17 Februari 1969, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi mengenai landasan kontinen. Deklarasi tersebut kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landasan kontinen Indonesia. Apabila isi deklarasi tahun 1957 dengan 1969 dibandingkan, terdapat perbedaan. Perbedaannya itu ada pada sifat konsep Nusantara. Konsep tahun 1957 merupakan konsep kewilayahan, sedangkan konsep tahun 1969 lebih merupakan ke konsep politik dan ketatanegaraan. Pada tanggal 21 Maret tahun 1980, pemerintah Indonesia mengumumkan ZII atau biasa dibaca dengan Z Indonesia yang lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Pada tahun 1982, Konvensi Hukum Laut memberikan perluasan yurisdis negara-negara pantai di lautan bebas. Asas Z diterima. Hal lain yang sangat menguntungkan dari konversi tersebut ialah diterimanya asas Nusantara sebagai asas hukum internasional. Hasil konvensi tersebut kemudian disahkan pada bulan Agustus tahun 1983 dalam Seminar Konvensi Hukum Laut Internasional di New York. Dengan demikian, sah sudah rumusan negara RI adalah suatu kesatuan wilayah laut yang di dalamnya terhampar pulau besar dan kecil dengan jumlah 17.508 pulau. Kemudian, apa sih tujuan dan manfaat wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia? Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu tujuan keluar dan ke dalam. Tujuan keluar yaitu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mengembangkan suatu kerjasama dan saling menghormati. Tujuan ke dalam yaitu menjamin tercapainya kesatuan seluruh aspek kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Manfaat wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia antara lain diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya alam yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Well guys, apakah kalian sudah paham tentang video ini? Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. See you teman-teman.